Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kita pagi hari ini penuh dengan sukacita. Kita merindukan hadirat Tuhan sebelum kita mulai hari yang baru. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mau membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhanlah kita mampu melewati hari ini. Dalam penyertaan Tuhanlah kita mampu melewati segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan, penyertaan-Mu adalah segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini, kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu tanpa penyertaan-Mu, tanpa Engkau dalam hidup kami tidak mampu melangkah Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu menyertai kami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami lakukan. Kami tidak punya apa-apa dan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biar penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, yang berperkara dan menyertai hidup kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, segalanya baik. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama bagi kami Tuhan. Terutama mari sama-sama bilang anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Kami akui bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bahkan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan
Pagi hari ini naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari Engkau pagi hari ini dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Mari Engkau bawa hidupmu, mari Engkau bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Menyatakan Tuhan benar-benar tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Tetap berada bersama kami Tuhan. Tetap pimpin langkah kami Tuhan. Tetap bertahta dalam hati dan pikiran kami. Tetap berikan kami kemampuan itu Tuhan. Yesus, kami rindukan Engkau. Yesus, kami tidak mampu bawa kami lebih lagi. Penyertaan-Mu
Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Biar pagi hari ini kami dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Biar pagi hari ini kami dipuaskan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan mengalir dari dalam hati kami. Mengalir penuhi hidup kami Tuhan. Penuhi hati dan jiwa kami dengan Roh. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan dari awal pujian ini, seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama-sama katakan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Kaulah Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sungguh-sungguh katakan Yesus, Yesus.
segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus Tuhan. Kau segalanya Tuhan dalam hidupku. Engkau kekuatanku. Kaulah sumber kuatku Tuhan. Yesus berserahlah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya. Kau berharga bagiku. Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Puaskan jiwa kami, kuatkan hati kami. Berarti dalam hidup kami Tuhan. Yesus, jemaatmu kami perlukan kasih sayang-Mu yang luar biasa itu. Yesus yang kami perlukan. Haleluya. Bawa kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam kasih setia-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat padamu kekuatan yang baru. Segala pengagungan pujian syukur. Terpujilah Gunung batu perlindunganku. Kau segalanya bagiku. Engkau yang pulihkan setiap hati kami. Engkau yang menjamah setiap hati kami, yang menyembuhkan kami. Yesus, kami tak khawatir, kami tak takut, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Yesus, biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Biarkan Tuhan masuk dalam setiap hidup kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sentuh hati kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Mari katakan pada Tuhan, sentuh hati kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari nyatakan para Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Bapa,
hidup kami Yesus, menjadi yang baru, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa, sentuh hati kami, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Serukan namanya, panggil Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bernyanyikan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami menjadi yang baru. Bukan apa yang kami inginkan yang Tuhan buat lakukan, tapi apa yang kami butuhkan, itu yang terjadi dalam setiap hidup kami. Kami mau belajar berserah hanya padamu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sadari setapak pun Tuhan, kami tidak mampu kalau hanya bukan Tuhan Yesus. Semua hanya karena mujizat-Mu Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu Yesus. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, mari katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hati. Mari panggil namanya, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata hati kami. Yesus Tuhan, jadi seperti Engkau yang memenuhi setiap hati, jadi sesuai kehendak-Mu.
kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa itu buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu tak terbatas untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Cek. Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali ke dalam acara kita di Saraba Sarapan Pagi bersama. Mari kita tunduk kepala, kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan. Karena Kau baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman Tuhan ke dalam hati kami. Kami mau buka pintu hati kami dan kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, perhatikan pagi hari ini sebelum saya memulai tema khotbah kita, apa yang Tuhan bicara melalui ayat yang kita baca tadi. Izinkan saya mengucapkan selamat jalan kepada teman-teman PMN yang mungkin sekarang ini ada di bandara. Ya, kita tidak sempat mengantar karena sedang ada acara di tempat ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih dan selamat jalan sampai dengan tiba di tujuan dengan selamat. Ya, semoga berkumpul kembali dengan keluarga besar. Dan jangan lupa kita semua di tempat ini, Anda semua adalah duta-duta Gold Sisi. Dimanapun Anda semua berada, dimanapun kalian semua berada. Nah, baiklah, kita akan berbicara di 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas. Nah, iman yang tulus dan ikhlas ternyata akan membuat dampak. Ya. Iman yang tulus ikhlas akan membuat dampak. Yang pertama-tama, iman yang tulus dan ikhlas akan membuat orang mengingat. Nah, apa yang dimaksud dengan mengingat di sini? Kita sebagai manusia tidak mungkin melupakan hal-hal yang mungkin bagi kita menyentuh atau mungkin itu menggubah gitu ya. Oleh karena itu yang disebut dengan mengingat. Kita mengingat suatu event karena event itu adalah event yang menurut kita suatu yang wow, atau event yang menurut kita adalah sesuatu yang berkesan. Ya. Jadi yang pertama harus kita mengerti bahwa iman yang tulus dan ikhlas itu meninggalkan kesan. Dan orang yang meninggalkan kesan artinya orang itu memiliki dampak dalam kehidupannya. Ya, sama hal di dalam kehidupan kita, kalau kita mau hidup kita memberi dampak dalam kehidupan orang lain, maka yang pertama milikilah iman yang tulus. Ya, iman yang tulus itu, katakan tulus, tulus itu bukan penyanyi tentunya. Yang dimaksud dengan tulus adalah tidak memiliki agenda tertentu, itu ketulusan. Jadi iman yang tulus, iman yang tidak memiliki agenda tertentu. Nah, iman seperti ini yang dikatakan sebab aku teringat, Paulus saja sampai mengingat iman yang tidak memiliki agenda dari yang pertama-tama adalah nenek dari Timotius. Ya, jadi ternyata iman yang tulus akan meninggalkan kesan dan itu merupakan dampak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki iman yang sama? Kalau engkau mau dalam hidupmu, kalau kalian mau dalam hidup kalian memiliki dampak buat orang lain, meninggalkan kesan yang baik, maka milikilah iman yang tulus. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, saya melihat story-nya teman-teman anak PMN. Semuanya sepertinya mengingat apa yang terjadi di Makassar selama mereka ada di sini. Dan saya yakin bukan hanya di tempat ini, mungkin mereka pergi ke beberapa tempat, ke Toraja atau kemana. Dan saya yakin karena itu berkesan makanya mereka mengingat. Dan saya yakin mungkin 6 bulan mereka di sini, 6 bulan itu mungkin memiliki dampak yang luar biasa. Ini 6 bulan di tempat lain, di tempat asalnya. Gitu ya. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai iman yang seperti ini, maka kita berbicara iman ini memiliki dampak. Ya, makanya untuk memiliki dampak, milikilah iman yang tulus. Iman yang tulus itu iman yang tidak memiliki agenda. Iman yang betul-betul hanya ingin percaya kepada Tuhan. Iman yang betul-betul ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang kedua, itu hal yang pertama, kalau kita ingin menjadi dampak, kita ingin diingat oleh orang, meninggalkan kesan, maka kita harus memiliki iman yang tulus. Yang kedua, perhatikan bahwa iman tanpa perbuatan dari dalam Yakobus, dia katakan iman itu mati. Nah, ternyata iman yang hidup itu ternyata bisa menular. Ya. Kalau kita baca di ayat yang kelima tadi dikatakan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Kemudian dia menular ke dalam ibumu juga punya, Eunike. Dan ternyata Timotius pun cucunya juga punya. Ternyata iman yang tulus
Itu betul-betul iman yang menular. Nah, kenapa iman itu bisa menular? Menular lewat apa? Yang pertama, iman itu bisa menular melewati namanya teladan. Ya, teladan yang ditinggalkan oleh sang nenek turun kepada sang, yang ditinggalkan sang ibu turun kepada sang anak. Ternyata iman yang hidup itu bisa mengubahkan generasi. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak generasi-generasi muda yang tidak mengenal iman yang tulus. Tapi kalau dari generasi sebelumnya bisa mempraktekkan, ingat yang mempraktekkan, iman itu tanpa perbuatan mati. Sehingga iman itu perlu dipraktekkan. Ya. Dengan apa iman itu bisa dikatakan hidup? Dengan dipraktekkan. Nah, iman yang dipraktekkan akan menjadi teladan. Iman itu yang akan memberi dampak buat orang lain. Iman itu yang akan memberikan teladan buat orang lain. Nah, kalau kita baca di ayat yang kelima, iman dari sang nenek, ya, neneknya Timotius yang namanya Lois, dia memiliki dampak kepada anaknya, yaitu Eunike. Iman Eunike memberikan dampak kepada Timotius sehingga Timotius menjadi seorang pekabar Injil. Ya, jadi iman yang dimanifestasikan di dalam perbuatan akan menjadi teladan. Oleh karena itu hendaklah kita yang pertama perhatikan. Baiklah kita semua yang ada di tempat ini maupun yang menonton secara online. Carilah teladan-teladan iman yang membuat kita dapat teladani. Entah itu mungkin dari sisi perilakunya, cara berpikirnya. Atau mungkin kita bisa secara parsial. Contoh. Mungkin ada dari kita yang suka mendengar khotbah misalkan dari pendeta tertentu. Karena kita suka dengar, kita ikuti gayanya. Ya, atau kita nggak suka dengan gayanya, tetapi kita suka dengan kepemimpinannya. Kayak khotbahnya kita nggak suka, tapi kita suka dengan kepemimpinannya, kita suka dengan karya-karyanya. Kita boleh mengambil zaman sekarang dengan pertumbuhan informasi yang sangat cepat, maka kita bisa melihat, mengambil secara parsial. Hal yang terjadi juga dalam kehidupan saya. Sebagai seorang yang baru belajar dalam melayani, saya tentunya memiliki banyak referensi. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki referensi. Misalkan saya senang mendengarkan khotbah dari pastor dari JPCC. Ya, Jeffrey Rahmat, mungkin saya suka dengar khotbahnya. Dan mungkin kelama-kelamaan karena saya sering dengar, karena dia menjadi referensi, gayanya pun akan saya ikuti. Itu kalau dari yang dari teman-teman pendeta yang karismatik. Ada juga yang dari Injil yang saya senang atau Reform. Misalkan Pak Yakub Trihandoko, kita senang dengar khotbah itu. Itu jadikan kita referensi dan iman mereka saya jadikan teladan atau referensi dalam kehidupan saya. Dan itu termasuk banyak mengubahkan cara berpikir atau nilai. Oleh karena itu perhatikan semua anak muda atau bapak ibu yang mendengarkan pagi hari ini. Milikilah referensi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti, itulah yang kita baca dan itu yang harus kita ikutin. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa mendapatkan referensi dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi manusia nggak ada sempurna. Memang betul nggak ada yang sempurna, tetapi bukan berarti semuanya jelek dalam dirinya. Mungkin ada yang perlu kita ikutin, yang harus kita contoh. Begitu juga dalam pengembangan gereja. Mungkin ada gereja lain yang dalam perkembangannya harus kita contoh, maka kita harus dengan rendah hati. Orang yang mau belajar teladan dari orang lain, perlukan yang namanya kerendahan hati. Yang ngerti katakan amin. Kerendahan hati diperlukan. Supaya pada saat kita belajar, kita dapat menerima semua yang diajarkan. Kita dapat mengerti. Terkadang penolakan dari hati kita yang membuat kita bersikap apatis atau skeptis terhadap apa yang disampaikan. Sehingga teladan itu tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Teladan itu tidak bisa menjadi dampak dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau Anda sudah memiliki referensi, yang kedua, jadilah referensi buat orang lain. Jadilah inspirasi buat orang lain. Kalau kita sudah memiliki inspirasi di luar sana, kita memiliki referensi, maka jadilah referensi juga buat orang lain. Ya. Dalam surat Timotius, Paulus kepada Timotius dikatakan, janganlah menganggap seorang pun, ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dalam kehidupan kita mungkin ada status-status kita yang membuat kita terlihat direndahkan daripada yang lain. Bisa jadi karena mungkin engkau nggak kaya, bisa jadi mungkin karena engkau nggak memiliki harta yang banyak, atau mungkin nggak memiliki pangkat atau jabatan, atau mungkin nggak memiliki kekayaan dan orang mulai menganggap rendah itu.
Ya. Tetapi kalau kita memiliki iman yang tulus, kita memiliki referensi, ya, maka di saat itu sebenarnya kita bisa menjadi referensi buat orang lain. Dan menjadi referensi buat orang lain artinya kita memberikan dampak atau hidup kita menjadi dampak buat orang lain. Ya. Hal yang sama, setelah kita memiliki referensi, kita harus menjadi referensi buat orang lain. Menjadi referensi buat orang lain artinya kita menjaga sikap hati kita menjaga perilaku kita menjaga pikiran kita. Sehingga orang lain bisa melihat hidup kita. Ya. Oleh karena itu dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 5, 3 generasi loh. Bayangkan, generasi demi generasi. Oleh karena itu gereja kita juga di sini di tempat ini di Gold City, saya mau kasih tahu semuanya bahwa kita harus menyiapkan 3 generasi. Ada generasi saya misalkan, kemudian mungkin ada generasi siapa. Nah kita harus terus mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Makanya dalam seminar pertemuan gereja seringkali disebutkan bahwa regenerasi itu sekarang, bukan nanti. Kalau sudah menikah, sudah tua-tua semua, sudah berkurang jemaatnya. Tidak, regenerasi itu sekarang. Makanya setiap pemimpin-pemimpin yang ada di layer 1 harus sudah mempersiapkan pemimpin-pemimpin di layer 2. Pemimpin-pemimpin di layer 2 harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin di layer 3. Itu namanya 3 generasi. Ya. Nah ini yang penting juga buat kita semua. Di dalam gereja harus memiliki 3 generasi. Makanya di tempat ini ya kita ada orang tuanya, ada anak mudanya, ada anak sekolah minggunya. 3 generasi dipersiapkan. Dan 3 generasi itu disatukan atau dikaitkan dengan yang namanya teladan hidup. Nah itulah yang ingin disampaikan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, keteladanan kehidupan, iman itu pasti akan menular. Ya, iman yang seperti apa? Iman yang dihidupkan melalui perbuatan-perbuatan kita, keseharian kita. Saya ingin sampaikan bahwa saya besar di dalam kultur seorang hamba Tuhan. Sehingga saya masih ingat sekali waktu kami SMP, SD, saya tidak pernah masuk yang namanya bioskop. Mungkin saya masuk bioskop nanti sudah mulai kuliah baru masuk kenal sama, oh ini bioskop. Karena waktu itu kami diajarkan bioskop itu tempat haram. Tidak boleh dimasukin. Jadi tidak pernah masuk bioskop. Nah saya masih ingat selain karena nggak pernah itu karena uang jajan kami terbatas. Jadi kami hidup sederhana, uang jajan kami sehari itu hanya 4.000 sampai 5.000 ya rupiah di tahun 2000-an lah. Nah saya masih ingat begini, dalam kehidupan kami sebagai seorang hamba Tuhan, kami tidak pernah menikmati yang namanya liburan. Sabtu Minggu adalah Sabtu di mana kami bekerja lebih keras daripada hari biasanya. Makanya kadang kalau hari Sabtu Minggu kita ketemu, waduh kayak sudah capek sekali. Gitu. Dan itu selama bertahun-tahun dari SD, SMP, SMA. Kami lakukan itu. Ya. Kami lakukan itu semuanya. Jadi kalau hari Sabtu hari Sabtu sore, kami harus sudah mulai angkatin alat-alat. Speaker yang besar, lalu kemudian alat musik kita harus angkutin. Karena kita tempat ibadahnya pindah-pindah, ya makanya pindah-pindah juga. Kami harus angkutin jam 3 sore disetting, dinyalakan semuanya. Setelah dinyalakan, nanti malam kami harus ibadah youth, ibadah pemuda. Setelah ibadah pemuda, kami harus tutup, kemudian pulang. Besok pagi bangun pagi-pagi jam 7 pagi, persiapan, lalu siap-siap pergi ke gereja. Dan itu terus berulang. Kalau ditanya, kamu liburan kemana? Kata liburan itu tidak pernah ada di dalam kamus kita waktu itu. Karena selain tidak memiliki dana, ya karena kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Dan itulah yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi saya orang yang sangat, kalau Sabtu Minggu itu bukan waktu untuk liburan. Tetapi sudah tersetting itu untuk bekerja buat Tuhan. Gitu. Karena dibiasakan dan itulah kemudian yang menurut saya menular paling saya rasakan dari orang tua saya, dari almarhum. Karena memang beliau adalah seorang hamba Tuhan. Ya, sehingga tidak pernah mungkin di dalam kehidupan keluarga saya jarang berpikir mau liburan kalau hari Sabtu Minggu, enggak pernah. Karena mungkin karena terbiasa seperti itu. Nah itulah iman yang hidup. Iman yang kemudian menjadi teladan buat orang lain. Kita tidak mungkin meneladani sebuah iman tanpa dia dikonversikan atau diperlihatkan melalui perbuatan.
Makanya benar yang Yakobus katakan tadi, iman tanpa perbuatan itu mati karena dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Ya, hanya bisa diwujudkan melalui perbuatan. Ya, makanya action speak louder than your tongue, atau tindakan kita berbicara lebih keras daripada apa yang kita ucapkan. Nah, saya yakin kita juga dalam kehidupan kita, coba kita tilik hidup kita. Siapa teladan kita sebenarnya? Dan teladan itu akan mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup kita. Ya, nilai-nilai hidup dalam hidup kita penting karena kita akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai yang kita percayai. Gitu ya. Kita yang terbiasa bangun pagi dan mengerti bahwa kita harus bangun untuk berdoa, baca Alkitab, dan kita mengerti bahwa saat pagi hari adalah saat yang paling tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita wujudkan itu dalam kebiasaan kita, dalam rutinitas kita, maka suatu saat itu akan menjadi kebiasaan dan kita akan membangun nilai dari sana. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun kemudian akan menjadi sebuah karakter. Ya, skill atau talentamu dapat membuat engkau ke puncak, tetapi yang membuat engkau bertahan di puncak adalah karakter. Karakter yang baik, karakter dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan. Nah, saya yakin iman juga ya dibangun, iman juga diperlihatkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Apa sih kebiasaan kita? Ya, apakah kita kebanyakan mager di rumah? Kebanyakan mager di kos-kosan kita atau di tempat tidur, atau kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Saya yakin kalau kita mager itu tidak memperlihatkan iman yang tulus atau iman yang hidup. Tapi saat kita bekerja, saat itulah iman kita sebenarnya bekerja. Ya. Nah, saya ingin semua pagi hari ini, Tuhan ingin kita semua pagi hari ini, kita miliki iman yang tulus, karena iman yang tulus akan meninggalkan kesan buat orang lain. Iman yang tulus akan membuat kita diingat oleh orang lain. Iman yang tulus ya akan mempengaruhi generasi demi generasi. Iman yang tulus juga membuat kita bisa menjadi referensi dalam hidup orang lain. Nah, pagi hari ini saya tidak akan panjangkan apa yang disampaikan. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita, kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena penyertaan-Mu yang sempurna sehingga kami ada sampai saat ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang meminta bantuan doa atau topangan doa. Yang pertama kami berdoa buat saudari kami Meniati yang hari ini akan ujian akhir kompetensi dan akan melakukan perjalanan ke Manado. Tuhan akan tolong Meni untuk persiapan ujian akhir hari ini. Tuhan berikan hikmat, akal marifat surgawi, berikan kegigihan dalam belajar. Dan tutup bungkus lindungi kalau misalkan besok dia akan pergi ke Manado untuk mengunjungi keluarganya di sana. Tutup bungkus dalam perjalanan, Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga terus berdoa buat rekan-rekan kami, anak-anak PMN yang khas ini akan kembali ke daerah masing-masing. Tuhan tolong, sertai, berkati mereka. Tibakan mereka selamat sampai ke tempat mereka masing-masing. Juga tolong Tuhan, tolong dalam pelayanan yang Kamu berkati dalam kuliahnya. Memuji terus berdoa buat saudari kami Mei yang saat ini dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, angkat segala sakit penyakitnya. Tuhan berikan pertolongan. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus pagi hari ini berdoa buat bangsa dan negara kami. Shalom untuk Indonesia, biar Indonesia dipenuhi akan kemuliaan akan Tuhan. Indonesia penuh dengan kedamaian. Kami juga untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dari pusat sampai ke daerah, jajaran-jajarannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, biar mereka takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk kota kami, kota Makassar di tempat ini. Biar kota Makassar ini Tuhan naungi. Biar kota Makassar ini ada kedamaian, kesejahteraan, damai sejahtera dari Allah ada di kota Makassar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk
kami sekitar BTP, pakai gereja ini Tuhan untuk menuai jiwa. Anak-anak muda datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Pakai setiap anakmu itu ada di tempat ini. Kerja akan namamu Tuhan Yesus. Mau terus berdoa dan mengucap syukur buat teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi ujian. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan hikmat akal dan marifat surgawi. Sehingga dalam menyelesaikan soal-soal mereka dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan benar. Juga hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan kami masih membutuhkan banyak tenaga. Ya, tuayan banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Tetapi kami minta malam hari ini pekerja-pekerja yang siap menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Hamba-Mu saat ini juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah terlibat melayani di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, balas berlipat kali ganda apa yang sudah mereka tabur, waktu, materi, tenaga, pikiran. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga terus berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami akan merendahkan diri dan berpuasa, Tuhan berikan kekuatan. Juga berdoa untuk ibadah besok Tuhan, ibadah 1 maupun 2. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan yang terlibat mulai dari penerima tamu, multimedia, soundman, lalu kemudian tamborin, pelayan musik, WL Singers. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan besok. Tuhan berkati pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terus berdoa untuk pagi hari ini dimanapun mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, Engkau taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Kita akan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Engkau keluar dari penyakit, dari tubuh saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan ilahi akan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini Engkau merasa pintu-pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang saat ini mungkin difitnah, direndahkan, atau tidak dianggap, Tuhan akan mengangkatmu jauh naik ke atas. Setialah kepada Tuhan, apapun yang Kau lakukan, semuanya untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir pagi ini yang berjerih lelah. Kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.